Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan terbesar yang telah ditanyakan oleh manusia di dunia ini. Pertanyaan itu berbunyi, bagaimanakah seorang manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah? Saudara, ini adalah pertanyaan yang menyingkapkan problem dalam hidup manusia. Dan saya mau katakan bahwa pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang paling penting yang telah ditanyakan oleh manusia. Saudara, mengapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang terbesar di kalangan manusia? Bagaimana seseorang bisa dibenarkan di hadapan Allah? Saudara, pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh orang-orang Kristen dari golongan manapun. Orang Kristen dari golongan Presbyterian bertanya, bagaimana orang bisa menjadi benar di hadapan Allah? Orang Katolik juga sudah bertanya, bagaimana caranya seorang menjadi benar di hadapan Allah? Orang Lutheran juga bertanya, bagaimana orang bisa dibenarkan di hadapan Allah? Orang Sound Doctrine juga bertanya, bagaimana caranya saya bisa dibenarkan di hadapan Allah? Saudara, orang berusaha melakukan banyak hal agar supaya mereka berkenan kepada Allah. Bahkan ada orang-orang di belahan dunia yang lain, mereka mempersembahkan anak mereka di altar supaya mereka berharap dengan persembahan ini mereka bisa meredam kemarahan daripada Allah. Bahkan di belahan dunia yang lain juga ada orang yang mengiris-ngiris tubuhnya, saudara. Orang menyiksa tubuhnya. Ada orang yang berpuasa begitu lama sampai dia merasa kesakitan dalam usahanya untuk mencari Allah. Ada orang-orang yang saudara, yang tidur di tempat tidur yang terbuat dari paku dengan harapan ketika dia menyiksa dirinya, maka dia bisa menjadi benar di hadapan Allah. Orang-orang di tempat-tempat lain, mereka berusaha berdoa untuk melakukan ibadah mereka supaya mereka dibenarkan di hadapan Allah. Pengikut voodoo, ya voodoo itu yang ilmu sihir itu, mereka bahkan mempersembahkan binatang atau chicken, dagingnya itu, atau ayam, ya daging ayam itu mereka taruh di altar supaya mereka berharap dengan cara seperti itu maka Allah akan tersenyum kepada mereka dan membuat mereka bisa diterima di hadapan Allah. Jadi banyak orang di dunia ini berusaha dengan keras supaya mereka bisa menjadi benar di hadapan Allah. Melakukan banyak cara supaya Allah mereka itu bisa menerima persembahan mereka, menjadi tidak marah kepada mereka, Allah mereka disenangkan kepada hidup mereka, atau Allah mereka menjadi favorit kepada hidup mereka. Jadi segala usaha telah dilakukan. Tapi apakah ini telah membuat orang-orang bisa menjawab pertanyaan tadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, saudara, bagaimana caranya orang bisa dibenarkan di hadapan Allah? Tentu saja kita harus mendapatkan jawabannya dari Alkitab. Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia sepanjang zaman karena manusia tahu mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Manusia sudah membuat segala sesuatu, sudah membuat hidup mereka menjadi susah dalam rangka mereka mencari Allah, tapi mereka tidak menemukan Allah. Pertanyaan ini dijawab oleh Alkitab sendiri, bahwa satu-satunya yang bisa menjawab bagaimana kita
bisa dibenarkan dengan Allah seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kebenaran yang kita perlukan, pertama-tama Alkitab katakan adalah kebenaran Allah itu hanyalah dinyatakan oleh Allah sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam bahasa Inggris, ayat ini bisa terlihat dengan jelas. Saya bacakan untuk saudara Romans 3:21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnesses by the law and the prophets. Dikatakan oleh Alkitab, but now the righteousness of God. Saudara, kebenaran itu tidak bisa dihasilkan dari dalam diri manusia sendiri. Apapun usahamu untuk membuat engkau benar di hadapan Allah, tidak akan pernah cukup untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Mengapa, saudara? Karena kita membutuhkan kebenaran dari Allah. Kita tidak bisa mempunyai kebenaran dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita hasilkan, yang kita lakukan untuk mencapai kebenaran tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya segala usaha yang saudara lihat, orang yang melakukan persembahan di hadapan altar, bahkan mempersembahkan persembahan yang terbaik, bahkan mempersembahkan anak mereka sendiri, bahkan mereka mengiris-ngiris tubuh mereka, bahkan mereka menyakiti diri mereka sendiri. Mereka berpuasa, mereka menjadi biksu, mereka menjadi orang yang paling miskin di dunia ini supaya mereka bisa menyenangkan Allah, tetapi tidak bisa menjawab status manusia tersebut. Kita membutuhkan kebenaran yang dari Allah. Kita tidak mempunyai kebenaran dari diri kita sendiri. Saudara, orang-orang berpikir mereka mempunyai warisan kebaikan yang mereka bisa tawarkan kepada Allah. Saudara, kebaikan-kebaikan tersebut tidak akan pernah cukup. Sekalipun engkau baik di dunia ini, engkau mewarisi kebaikan itu dari keluargamu, engkau mewarisi kemurahan hati dari keluargamu, engkau terlahir dari keluarga yang baik-baik, tapi itu tidak bisa membuat situasi atau posisi hidupmu menjadi benar. Karena apa? Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu bukan sekedar bentuk praktis, tetapi dosa itu adalah sebuah natur yang diturunkan ketika Adam berdosa, maka seluruh keturunannya mewarisi virus dosa tersebut. Kita memiliki virus dosa tersebut, dan apapun kebaikan kita tidak akan pernah membuat status kita menjadi benar. Kebenaran itu tidak pernah bisa dihasilkan dari diri kita sendiri. Kebenaran itu dihasilkan dari Allah. Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai orang benar. Orang yang dilahirkan dalam keluarga yang baik, ya banyak. Orang yang dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, ya banyak. Orang yang dilahirkan dari keluarga yang berada, ya banyak. Orang yang dilahirkan dari keluarga yang bukan broken home, banyak. Tetapi kita tidak dilahirkan sebagai orang benar. Jadi tidak cukup jumlah perbuatan moral apapun yang bisa mengubah fakta bahwa tidak ada kebenaran di dalam kita. Kebenaran yang bisa menyelamatkan kita hanyalah kebenaran yang datangnya dari Allah.
Jadi kebenaran itu bukan datang dari dalam hidup kita sendiri, kebenaran itu datang dari luar. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma 3 ayat 21, dia katakan kebenaran yang dari Allah. Inilah kabar baik. Kita membutuhkan kebenaran dari Allah, kebenaran yang datang sendiri dari Allah. Kebenaran yang dimiliki oleh Allah, kebenaran yang tidak kita miliki. Saudara, bahkan kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus, saya bacakan sekali lagi di dalam bahasa Inggris, dikatakan seperti ini, but now the righteousness of God. Lihat ya, di sini ada kata but now, tetapi sekarang. Ini kata yang sangat besar artinya karena membuat perbedaan. The righteousness of God without the law, apart from law. Dikatakan bahwa kebenaran Allah itu tidak tercampur-campur dengan apa yang manusia pernah kenal. Jadi terpisah sama sekali dari berbagai kewajiban agama, bahkan hukum Taurat di sini. Ini tentu mengejutkan bagi orang-orang Yahudi yang seumur hidupnya sudah melakukan hukum Taurat dan tunduk di dalam hukum Taurat itu dengan detil. Semenjak mereka dilahirkan, mereka melakukan hukum Taurat sebagai prasyarat untuk mencapai kebenaran. Mereka berpikir, saudara, di masa Paulus atau di masa hari-hari kita saat ini, orang-orang yang beragama berpikir bahwa ketika mereka beragama dengan baik, maka mereka bisa memenangkan hati Allah. Salah, saudara. Agama tidak bisa menolongmu. Dikatakan oleh Alkitab tadi, apart from the law, without the law, the righteousness of God without the law. Jadi kebenaran dari Allah itu tidak pernah muncul dari melakukan sebuah tata cara agama. Engkau bisa menuruti hukum Taurat dengan baik. Engkau bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan baik. Engkau bisa melakukan semua ordinansi daripada rabi-rabi. Engkau bisa mempersembahkan korban yang benar. Engkau bisa mengikuti segala cara-cara yang disarankan oleh Torah atau melakukan kebiasaan-kebiasaan agama. Tetapi Allah tidak akan pernah puas dengan kebenaran dari hidupmu. Karena Alkitab katakan kebenaran tersebut adalah kebenaran dari Allah dan bukan kebenaran dari agama. Jadi tidak berlaku dengan cara ini. Paulus juga adalah seorang yang dulunya sangat taat kepada hukum Taurat. Apakah hukum Taurat tidak berguna? Tentu saja hukum Taurat berguna. Hukum Taurat menyingkapkan kebenaran Allah. Sekali lagi saya katakan, hukum Taurat menyingkapkan kebenaran Allah. Tapi hukum Taurat itu bukan kebenaran Allah sendiri. Kebenaran Allah adalah milik Allah sendiri. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi kebenaran Allah itu menunjukkan apa yang Allah inginkan. Sementara kewajiban-kewajiban agama itu adalah menunjukkan segala sesuatu yang diprasyaratkan oleh agama tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi apapun yang kau lakukan di dalam agamamu, engkau melakukan perbuatan baik, baptisan, engkau memberi uang, engkau melakukan hal-hal yang baik bagi agama, engkau berdoa, melakukan ritual, engkau melayani, itu tidak cukup untuk menolong hidupmu. Mengapa, saudara? Engkau harus betul-betul taat kepada hukum tersebut. Dan melakukan hukum bukanlah syarat untuk menerima keselamatan. Karena semua manusia telah berdosa, dan kita telah melanggar hukum Allah. Saudara, apa yang Alkitab katakan? Sebuah berita baik dari Paulus sendiri. Paulus katakan kebenaran dari Allah itu hanya datang melalui iman
di dalam Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, kebenaran dari Allah datangnya melalui iman di dalam Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Saudara, jadi bila engkau ingin mendapatkan kebenaran Allah, maka engkau harus menerima kebenaran yang turunnya melalui cara Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menaruhkan kebenaran dalam diri kita sendiri. Di mata Allah hanya iman yang menyelamatkan, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Iman ini adalah iman yang menyelamatkan, bukan iman yang digabungkan dengan perbuatan baik. Iman dalam Yesus Kristus adalah iman yang menyelamatkan, atau iman yang sesungguhnya terjadi karena pekerjaan Yesus. Mengapa, saudara? Karena Yesus mati di kayu salib untuk kita, membayar semua dosa-dosa kita. Kita menerima iman tersebut dan kebenaran Allah diimputasikan di dalam hidup kita. Kebenaran ini dibutuhkan oleh setiap orang berdosa. Orang berdosa membutuhkan kebenaran iman satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Dan Allah sudah memberikan jalannya, saudara. Engkau bisa menjadi orang yang hebat. Engkau bisa lahir dari keturunan orang hebat. Engkau bisa menjadi orang yang beragama. Engkau bisa menjadi warga negara yang baik. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kita semuanya adalah orang berdosa di hadapan Allah. Dan Alkitab katakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus Kristus. Ibrani 1 katakan Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah, yaitu kita kehilangan kemuliaan yang bisa kita lihat dan dipenuhi hanya di dalam Yesus Kristus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.